Bab 441. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Memikirkan adegan itu, wanita itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya pikir hal pertama yang Anda lakukan ketika pergi ke hotel lain kali adalah melepas bel pintu. Lebih aman. Kalau tidak, saya khawatir bagian-bagian kuncinya akan rusak, takut. Melihat dia begitu berwawasan luas dan acuh tak acuh, Guhaoran tidak bisa menahan tawa. Padahal, jika dia ingin mencari pasangan sekarang, menurutnya wanita seperti ini adalah yang terbaik. Ketika dia memberinya cek terakhir kali, dia bersikeras bahwa dia tidak ingin serakah akan uang. Dia bisa mentolerir wanita lain. Dia sangat cocok untuk menjadi orang kepercayaan. Ya, aku akan berbuat salah lagi. Makanya aku ingin menghukumnya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Tuan Gu. Meskipun aku menguning oleh gadis itu terakhir kali, aku tidak punya waktu untuk memeriksa barangnya, tapi masih terlihat sangat bagus. Wanita itu tersenyum dan matanya mulai bergerak ke bawah. Dia menyerahkan pakaian itu kepada Guhaoran dan berkata, Presiden Gu, aku pergi. Guhaoran tiba-tiba meraihnya dan berkata, ayo kita makan malam bersama. Wanita itu tampak lega, untungnya, kamu mengajakku makan. Dia benar-benar takut Guhaoran akan memanfaatkan dirinya sendiri, untuk mengganggu gadis itu. Itu terlalu menyedihkan bagi gadis itu dan dirinya sendiri. Apalagi yang bisa aku suruh kamu lakukan? Apakah Anda punya janji di tempat kejadian? Sebenarnya, menurutku kamu adalah teman yang berharga. Guhaoran mengerti maksudnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bercanda, tapi kalimat terakhirnya sangat serius. Dia tidak punya banyak teman, dan wanita di depannya adalah salah satunya. Wanita yang mengenakan pakaiannya mengklik dengan lembut, berkata, saya tidak melakukan apa yang dilakukan teman Anda, saya hanya bisa melakukan kecantikan kepercayaan. Di keningnya, dia berkata, saya masih tertarik. Saya bisa membuat janji kapan saja. Yah, aku tidak sabar. Guhaoran mencium wajahnya dan berkata, jangan lakukan itu di depan gadis itu nanti. Dia berkata tiba-tiba, Guhaoran tidak dapat mengingat namanya, jadi dia berkata sambil tersenyum, sayang, ayo pergi dulu. Apakah kamu lupa namaku lagi, Guhaoran? Kata wanita itu sambil mengangkat wajahnya. Dia sedikit malu dan berkata, ya, saya tidak ingat. Baiklah, aku akan memberitahumu sekali lagi. Kamu mengingatnya dengan hatimu. Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, nama saya Wu Fangfei. Wu Fangfei, lain kali aku akan meneleponmu seperti itu. Guhaoran dengan serius mengatakan bahwa dia awalnya adalah seorang teman kencan. Karena dia mengingat namanya dengan cermat, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sudah menjadi teman baik. Dia meletakkan tangannya di bahunya dengan sangat alami dan berkata, gadis itu akan segera keluar. Ayo masuk dan tunggu dia keluar untuk makan malam. Kiao Rao menyelesaikan mandi busa wangi dan membungkus handuk mandi, tetapi masih tidak bisa keluar, jadi dia membuka jahitan kecil dan berkata keluar, Guhaoran, sudahkah kamu mengirimkan pakaianku? Bisakah Anda melewatinya? Setelah dia mengatakan ini, wajahnya menjadi merah. Pada saat ini, meskipun dia membungkus dirinya dengan handuk mandi, itu adalah ruang hampa. Guhaoran mengedipkan mata pada Wu Fangfei. Dia segera pergi dengan pakaiannya. Melihat tangan seorang wanita terulur dari luar, Kiao Rao terkejut. Apa masalahnya? Mengapa ada wanita lain di ruangan itu? Apakah Guhaoran marah pada dirinya sendiri? Surat apa itu, Nona? Aku mengenakan pakaianku di depan cermin. Ukurannya sangat akurat. Rok putih ini sepertinya dibuat untuknya. Ketika dia keluar dari pintu, dia sengaja memanggil namanya, karena takut mereka telah melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak. Benar-benar menarik perhatian. Melihat mereka duduk dengan damai di sofa, dia kecewa. Melihat bahwa dia adalah wanita yang mirip dengan Xia Tongji, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Wanita itu datang dan berkata kepadanya dengan lembut, nama saya Wu Fangfei, dan Anda? Namaku Kiao Rao. Melihat mereka di depannya, Guhaoran merasa sedikit tidak nyaman. Inikah hubungan yang bisa menyapa? Harus dikatakan bahwa itu setengah saingan. Alasan kenapa setengah saingannya adalah karena Kiao Rao benar-benar tulus, tapi wanita bernama Fangfei ini benar-benar tidak mengerti. Baiklah, ayo kita pergi makan malam. Karena saya tidak dapat memahaminya, saya tidak perlu membacanya. Itu masih perutku. Kiao Rao merasa pusing.
Wu Fangfei tepat di sebelahnya. Dia membantunya dan menyentuh dahinya. Agak panas. Kamu masuk angin. Pergilah ke dokter. Dia berkata dengan lembut. Melihat matanya yang penuh perhatian, semuanya terlihat seperti saudari Xiaotong. Permusuhan Qiao Rao padanya telah hilang. Terima kasih, Fang Fei. Mendengar gadis itu memanggil adiknya dengan begitu wajar, dia berpikir, gadis kecil ini sepertinya tidak punya hati, dan mulutnya sangat manis. Dia sangat menyenangkan. Ya, dengarkan dia. Ayo bawa kamu ke rumah sakit. Dapat dibayangkan bahwa setelah rumah sakit, mereka akan pulang lagi, dan kemudian mereka mungkin akan bersama lagi. Qiao Rao terhibur dan berkata, saya baik-baik saja. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan mengundang saya makan malam? Apakah Tuan Gu enggan menyerah lagi? Jika Anda mau, lain kali saya akan mentraktir Anda makan malam selama sebulan. Bagaimana kalau pergi ke dokter sekarang? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan berhenti menjadi seorang nakal? Bagaimana Anda bisa kembali? Qiao Rao berkata, saya benar-benar baik-baik saja. Saya takut pergi ke rumah sakit, dan saya bahkan lebih takut disuntik. Tolong jangan kirim saya ke rumah sakit, dan aku lapar. Aku sangat lapar. Biarkan hotel mengirimi kami makanan lesat. Saat ini, dia sangat lapar, sekarang kirimkan seekor domba panggang utuh kepadanya untuk dimakan, mungkin dia bisa memakannya. Oke, aku akan membiarkan meja depan menyiapkan makanan. Fang Fei segera pergi untuk menelepon, dan secara khusus mengatakan, kirimkan kami semangkuk bubur ringan. Mengetahui bahwa semangkuk bubur ringan adalah untuk diminum sendiri, Qiao Rao berkata, terima kasih saudari, pikirkanlah dengan sangat bijaksana. Faktanya, dia juga tidak membenci wanita-wanita surat ini. Dia hanya tidak suka kalau mereka terlalu dekat dengan Gu Haoran. Tapi wanita ini berbeda, matanya hangat dan cerah, sama seperti saudari Xiaotong. Tidak apa-apa bagiku untuk mengirimimu beberapa pakaian. Aku punya saudara perempuan yang cantik. Gadis, kamu juga, dengan saudara perempuan yang cerdas dan cantik. Qiao Rao berkata, saudari Fang Fei tidak hanya cantik, tetapi juga terlihat seperti saudara perempuan Xiaotong, jadi aku sangat menyukainya ketika aku melihatnya. Siapa Xiaotong? Apakah dia wanita kesayangan Gu Haoran? Fang Fei berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Saat nama Xiaotong disebutkan, suasana hatinya yang tenang seperti batu yang menimbulkan ribuan gelombang dan menjadi bergejolak. Saya tahu bahwa saya pasti memiliki beberapa kelebihan, seperti yang dilihat oleh Presiden Gu, tetapi tampaknya itu karena saya bertabrakan dengan Xiaotong. Wanita itu menertawakan dirinya sendiri, tidak apa-apa, saya bisa membiarkan Presiden Gu menemukan kenangan hangat di wajah saya. Apakah kamu bersedia melakukan hal yang sama? Gu Haoran merasa sangat terkejut. Menurutnya, dijadikan pemain pengganti merupakan perilaku yang tidak bisa ditoleransi dan menginjak-injak kepribadian. Mengapa wanita ini menunjukkan sikap acuh tak acuh dan penampilan bahagia? Apa masalahnya? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Fang Fei, kenapa kamu mau? Tentu saja, saya berharap orang-orang di sekitar saya bisa bahagia. Wu Fang Fei berkata tanpa ragu-ragu. Kalimat ini diekspor, bahkan Qiao Rao tergerak. Ini adalah perasaan yang sebenarnya, tidak peduli dengan segalanya. Kakak perempuan ini tidak hanya sangat baik, tapi juga berpikiran terbuka terhadap cinta, yang tidak bisa dia lakukan. Jika Gu Haoran melakukan ini padanya, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Gu Haoran menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejenak ruangan tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah terdengar suara jarum jatuh ke tanah. Pada saat itu, pintu kamar diketuk. Gu Haoran berseru, masuk. Di antara pelayan hotel, mendorong gerbong makan, satu gerbong penuh makanan. Mata Qiao Rao tiba-tiba berbinar, tidak menyangka selarut ini, hotel juga bisa menyiapkan begitu banyak hal lesat. Ada steak, salad sayur, lobster Perancis, borscht, dan anggur merah. Ini benar-benar segalanya. Benar saja, ini adalah hotel termewah di kota, Presidential Suite termewah. Rao, tolong makan buburnya. Wu Fang Fei memandang Qiao Rao, yang masih sedikit bingung, dan pipinya merah padam. Dia sangat prihatin dengan gadis parubaya ini, karena mereka bisa makan di meja yang sama, itu adalah takdir. Aku teringat saat pertama kali aku bertemu dengannya,
dia terbaring di selimut dalam ruang hampa, dan gadis berwajah merah berada di luar pintu. Saat itu, mereka hanya saling berpandangan, lalu segera menjauh, karena itu sungguh memalukan. Ini tidak seperti Qiao Rao dan Gu Haoran. Mereka tidak bersalah pada pandangan pertama. Itu bukan saingan, tapi dia berbaring di ranjang pria kesayangan Rao Rao, dan mereka hampir melakukan hal yang paling intim. Hari ini, aku tidak menyangka mereka bisa makan malam bersama. Apalagi gadis manis ini mempunyai kakak perempuan yang panjang dan adik perempuan yang pendek. Sudah lama tidak ada yang memanggilnya seperti ini. Saya merasa sangat senang. Qiao Rao memandangi tumpukan makanan lezat, dan mau tidak mau menunjukkan bentuk asli makanan ringan itu. Oke, saudari, tapi setelah minum bubur, saya ingin makan makanan enak dan minum anggur merah. Gu Haoran segera mengerutkan kening dan berkata, anggur merah jenis apa yang diminum anak-anak? Bukan omong kosong. Ayo, Fang Fei, ayo kita minum. Dia mengambil gelas itu, menuangkan segelas anggur untuk Fang Fei, dan dengan lembut menyerahkannya kepada dia. Kini wanita ini adalah eksistensi yang berbeda di hatinya. Seperti teman yang sangat hangat, dan dia selalu rukun seperti angin musim semi. Qiao Rao melihat bahwa ini jelas merupakan perlakuan yang berbeda. Dia memprotes dan berkata, aku berusia 20-an. Aku benar-benar dewasa, bukan anak-anak. Jangan katakan itu padaku setiap hari. Kamu hanya lebih besar. Ada apa denganmu? Mengapa saudari Fang Fei boleh minum, dia tidak bisa? Apa alasannya? Di mataku, kamu masih anak-anak. Wu Fang Fei dan Gu Haoran mengucapkan kalimat ini pada saat yang sama, tetapi mereka persis sama. Lihat mereka berbicara begitu diam-diam, Rao merasa sedikit sedih. Bukankah usia adalah masalah dalam cinta? Tapi mengapa mereka begitu selaras dengan usia mereka? Tapi dia dan pria yang dicintainya begitu tidak pada tempatnya. Yah, kamu meminumnya, dan aku juga, mulutnya dan mengambil bubur itu. Setelah hanya satu teguk, dia berkata, enak, ini bubur sarang burung. Melihat bahwa dia sangat tidak bahagia pada awalnya, setelah makan, dia mendapatkan kembali kebahagiaannya. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, nak, aku sangat iri padamu. Kamu pasti tipe orang yang benar-benar bisa bersenang-senang dari makanan lezat. Sejujurnya, aku sudah lama tidak menemukan sesuatu yang enak. Bagi saya, makan itu seperti harus menyelesaikan suatu tugas. Qiao Rao ini sangat percaya, karena dia makan sangat sedikit setiap saat. Penampakannya hanya bisa digambarkan dalam 4 kata, yakni rasanya seperti mengunyah lilin. Sepertinya dia punya makanan enak, yang juga sia-sia. Wu Fang Fei berkata sambil tersenyum, saya juga. Saya tidak merasakan atau meminta apapun untuk dimakan. Bagi saya, yang lebih penting adalah orang-orang yang makan bersama. Saya merasa sangat senang bisa makan malam bersama Anda hari ini. Karena ini pertama kalinya Presiden Gu benar-benar menganggapku sebagai teman, bukannya. Bagian itu tidak cocok untuk anak-anak. Di depan Qiao Rao, dia masih menahan diri, menoleh ke arah Qiao Rao dan berkata, dan adik perempuan Rao, dia pasti tidak menyukaiku pada awalnya. Tapi aku juga bisa menerima adikku apa adanya sekarang. Aku benar-benar belum menyukainya, mengalami saat-saat yang damai dan bahagia dalam waktu yang lama. Gu Haoran memandangnya, jelas sekali dia telah mengalami banyak hal. Mungkin ada beberapa hal yang sangat buruk. Dia benar-benar wanita yang punya cerita, dan itu bukan cerita biasa. Karena kita bahagia, kita akan minum. Kak, aku juga ingin minum anggur merah, katanya. Fang Fei menatap Gu Haoran dan menuangkan segelas anggur merah ke Rao meskipun dia menentangnya. Adik perempuan ini benar-benar cantik, dia memercikkan begitu sedikit Jiao, dia tidak bisa menahan diri, hanya berkata dengan suara lembut, kakak, kamu minum pelan-pelan ini benar-benar makanan ringan, minuman dingin juga. Melihat dia memotong dulu lalu bermain, Gu Haoran tidak senang, tapi dia tidak tahan. Rao berkata dengan suara lembut, baiklah, Gu Haoran, kamu yang terbaik. Biarkan aku minum, sepertinya aku tidak baik padamu. Yah, aku hanya bisa punya satu. Ini minuman yang enak, Gu Haoran berkata sambil tersenyum. Dia mendekat dan menyentuh dahinya. Sepertinya dia jauh lebih baik. Setelah makan, dia bahkan tidak demam. Melihat tindakannya, Wu Fang Fei memiliki senyum pahit di bibirnya. Bahkan terkadang orang yang melihatnya dapat melihat dengan jelas. Gu selalu jatuh cinta pada gadis ini, tapi mereka berdua cuek.
Untuk pertama kalinya dan dewa laki-laki begitu dekat, Rao Rao merasakan hati kecil mereka mulai melonjak. Dia sangat peduli padanya, yang sungguh tidak terduga. Bahkan di depan adikku, aku tidak keberatan sama sekali. Seolah kekhawatiran terhadapnya bersifat naluriah. Baiklah, aku akan memotongkan steaknya untukmu. Pria itu sangat besar, tetapi meskipun aku marah, aku akan duduk di tengah hujan dalam keadaan linglung dan tidak menjaga diriku sendiri. Kamu akan membuatku sangat. Petik 2. Sakit hati, dia tidak mengatakannya sama sekali, tapi Kiao Rao Rao sudah mengerti, wajahnya juga tiba-tiba memerah. Gu Haoran dengan hati-hati memotong steak untuknya dan menyerahkannya kepada Kiao Rao. Ayolah, nak, makan lebih banyak. Kamu perlu makan daging untuk memulihkan kekuatanmu, sehingga flumu akan segera membaik. Melihat tindakannya yang lembut, Kiao Rao Rao benar-benar terharu. Saat ini, dia menikmati perawatan Gu Haoran yang cermat. Dia sangat senang. Di sebelah Wu Fangfei juga mendorong piring ke Gu Haoran, setengah bercanda berkata, Tuan Gu, Anda tidak bisa memihak satu sama lain, bantu saja saudari Rao memotong steaknya. Saya pergi membeli pakaian hari ini, dan kemudian saya kirim mereka terburu-buru hingga aku lapar. Melihat dia mengatakan ini, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, kita semua berteman, tapi sekarang Rao Rao sedikit lebih kecil dan sakit, jadi aku akan merawatnya dulu. Jika kamu adalah saudara perempuan, jangan khawatir seperti itu. Melihat Gu Haoran memotong steaknya, Wu Fangfei tersenyum pelan. Faktanya, saat pria ini pertama kali bersentuhan, rasanya seperti gunung es. Setelah saya benar-benar mendatanginya, saya merasa dia sangat hangat. Tidak dapat disangkal bahwa dia telah menggerakkan hatinya padanya, tapi sayang sekali hati Gu Haoran adalah miliknya. Setelah dua kontak ini, dia mengerti bahwa Siatong yang misterius harus menjadi favoritnya. Terakhir kali dia menyebut nama Siatong, dia sangat bersemangat. Kini Rao Rao juga menjadi orang penting di hatinya. Faktanya, dia hanya bisa dianggap sebagai orang yang lalu lalang dalam hidupnya. Melihat wajahnya yang kesepian, Gu Haoran tiba-tiba berkata, Fang Fei, jangan selalu panggil aku Presiden Gu, panggil aku Gu Haoran. Kami sudah berteman baik sejak kamu mengirimkan pakaian itu. Wu Fangfei terkejut. Bisakah dia membaca pikirannya? Dia bisa melihat kerugiannya saat itu. Tak heran jika bisnis perusahaan yang dikelolanya booming karena suatu alasan. Sister Fangfei, saya sangat menyukai gaun ini. Sepertinya dibuat khusus untuk saya. Kiao Rao Rao melihat rok kecilnya. Dia sangat menyukai potongan, gaya dan warnanya. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah gadis terbaik yang mengenakan pakaian putih. Seperti itu saja, karena orang yang kulihat pada dasarnya tahu ukuran apa yang dia kenakan. Wu Fangfei berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu kamu begitu baik. Gu Haoran berkata sambil tersenyum. Wu Fangfei berkata sambil tersenyum misterius, Gu Haoran, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kita akan mengetahuinya nanti, jika kita memiliki masa depan. Gambarannya, hanya fata morgana, sekilas. Besok mereka akan menjadi orang asing dan tidak akan pernah bertemu lagi. Tentu saja kami akan melakukannya. Kamu adalah temanku selamanya. Gu Haoran samar-samar merasa bahwa mereka mungkin akan bertemu di kesempatan lain di masa depan. Wanita ini cerdas dan baik hati. Dia adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Dia tidak akan memperlakukannya seperti itu lagi. Mereka bersedia menghormati dan memahaminya. Dia menatap Gu Haoran dengan tenang dan berkata, Gu Haoran, aku bilang aku tidak ingin menjadi teman baikmu. Aku ingin menjadi orang kepercayaanmu. Dengarkan 4 kata orang kepercayaan ini, Rao Rao sedikit tidak senang batuk dua. Percaya diri, di dalam hatinya ada kata ganti hubungan buruk semacam itu. Ini adalah jenis hubungan yang tidak kami janjikan satu sama lain, tetapi sangat dekat satu sama lain. Ini seperti yang dia lihat di beberapa surat kabar dan majalah. Wu Fangfei memandangi mulut kecilnya dan berkata dengan lembut, Kakak, kamu masih muda. Kamu tidak tahu apa itu orang kepercayaan yang sebenarnya. Saya kadang-kadang harus melihat surat kabar, majalah, dan gosip mingguan menggunakan 4 kata ini untuk menggambarkan beberapa orang yang tidak terlalu bagus. Tapi orang kepercayaan sejati mungkin berbeda dari itu. Hanya antara pria dan wanita, semacam persahabatan, ada pemahaman diam-diam yang nyata. Melihat dia mengatakan hal seperti itu, Gu Haoran menatapnya dengan pandangan baru. Ya, begitulah seperti.
Wanita ini sangat pintar sehingga dia dapat menangkap perasaan yang diinginkan orang lain. Saat kami bergaul dengannya, kami sangat santai dan natural, seperti angin musim semi. Mendengar Wu Fangfei berkata begitu, lalu menatap matanya yang jernih, Qiao Rao merasa dia tidak sehat. Tapi saya tidak bisa menyalahkannya. Jika mereka adalah kolega, teman sekelas, atau teman dari teman, mereka mengenal satu sama lain dalam lingkaran pergaulan normal. Mereka berbicara satu sama lain dengan sangat baik, dan lambat laun menjadi keindahan masing-masing. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan tempat lain. Tapi pertama kali dia melihat adiknya Fang Fei, adegan apa yang terjadi. Sekarang dia merasa merah ketika memikirkannya. Saat itu, Gu Haoran hanya berdiri di sekeliling pintu dengan handuk mandi, sementara dia berbaring di selimut dengan rambut panjangnya tersebar sembarangan dan agak berantakan. Wajahnya seputih porselen, tapi juga dengan rona merah yang mencurigakan. Sister Fang Fei dan Gu Haoran memulai dari negara bagian ini. Bisakah kita mengambil perubahan besar dan berteman lagi? Dia benar-benar tidak dapat memahaminya. Tapi karena mereka mengiyakan, Qiao Rao tidak banyak bicara, jadi dia mengangkat gelasnya dan berkata, "Oke, minumlah untuk Hongyan Lanyan." Sebenarnya, Gu Haoran mentraktirmu. Wu Fangfei hanya ingin mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan di dalam hatinya, tapi Gu Haoran menghentikannya. Jadi dia berkata, "Oke, minumlah." Anggur merah selalu dimulai dari gelas pertama. Perlahan, suasana menjadi hangat. Mereka semua meninggalkan segalanya untuk sementara waktu dan mulai minum sebagai gantinya. Anggur dan segala jenis makanan lezat di dalam botol anggur merah semakin berkurang. Tidak tahu berapa lama, Qiao Rao tidak dapat mendukung, berkata kepada mereka, "Tidak, saya tidak dapat mendukung, saya ingin tidur, sangat mengantuk." "Lanjutkan, jangan berhenti." Lalu Qiao Rao begitu saja, mengenakan rok dan berbaring di tempat tidur. Melihat dia tidak menutupi apapun, Gu Haoran bergegas ke depan untuk membantunya menutupi selimut. Lalu dia menaikkan suhu AC karena takut dia akan kedinginan. Melihat dengan tingkah lakunya, Wu Fangfei mengangkat gelasnya sambil tersenyum dan berkata, "Gu Haoran, kamu pria yang sangat dingin, kamu jatuh cinta padanya, tahu?" "Tidak, dia saudara perempuan. Aku hanya mencintai Xiatong." Di bawah pengaruh alkohol, dia berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, Wu Fangfei juga minum terlalu banyak, menuangkannya ke sofa, membawa anggur merah, dan berkata kepadanya, "Kemarilah, ceritakan tentang Xiatong, aku ingin mendengarnya." Gu Haoran duduk di sampingnya, menunjuk ke jantungnya dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan bahwa hatiku akan sakit. Ini adalah pertama kalinya Wu Fangfei pernah mendengar seorang pria menggambarkan cintanya dengan 3 kata yang sangat menyakitkan. Dia berkata dengan lembut, "Ceritakan padaku tentang Xiatong. Mungkin ini lebih nyaman." Gu Haoran sepertinya tiba-tiba buka suara malam ini. Dia berkata dengan tidak jelas, "Saya sangat mencintainya, dan bahkan menyakitinya untuk mencintainya. Saya iblis, dan saya akan memberikan obat kepada wanita kesayangan saya, yang hampir menghancurkannya." Mendengar ini, Wu Fangfei sedikit bergidik. Obat apa yang dia berikan pada Xiatong? Gu Haoran samar-samar berbicara tentang masa lalu dirinya dan Xiatong. Satu demi satu, semuanya begitu jelas. Awalnya, mata Wu Fangfei kabur, namun lambat laun menjadi jernih. Pria ini sungguh tergila-gila. Meskipun dia melakukan beberapa hal buruk untuk Xiatong karena cintanya, dia sepertinya bisa dimaafkan. Pada akhirnya, dia melepaskan tangannya dan melihatnya bahagia. Gu Haoran berkata dengan tegas, sekarang dia sangat sedih karena anaknya hilang. "Kamu tidak tahu betapa cantiknya dia. Aku mencintainya seperti putriku sendiri. Aku akan membantunya mendapatkan putrinya kembali dengan segala cara." Dengan kata-kata tersebut, Gu Haoran akhirnya tertidur. Melihat fitur wajahnya yang hampir sempurna, Wu Fangfei tiba-tiba memberinya ciuman ringan di wajahnya dan berkata, "Awalnya, aku sama seperti kamu. Kamu memperlakukan wanita, aku memperlakukan pria sebagai alat untuk melampiaskan. Tapi sekarang aku mencintaimu, mungkin sudah. Karena kamu adalah pria yang murni, kebaikanmu kepada Xiatong dan Rao membuatku jatuh cinta padamu. Tapi aku tidak akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkanmu, hanya ingin kamu datang kepadaku dengan sukarela. Saya akan menunggu, saya percaya hari ini akan tiba pada akhirnya." Meskipun saudara perempuan Rao juga sangat baik,
tetapi dia masih sangat muda, tidak tahu apa yang Anda inginkan, tetapi saya tahu. Saya akan menjadi wanita yang paling mengenalmu, tahu. Pemahaman mungkin lebih penting dari apapun. Dengan kata-kata ini, dia mencium wajah Gu Haoran. Saya tidak tahu mengapa begitu dia bertemu pria ini, dia mau tidak mau ingin melakukannya. Mungkin sekarang adalah kesempatan bagus, tapi dia tidak bisa melakukan hal seperti itu di depan Kiao Rao Rao. Yang dia inginkan adalah hati laki-laki, bukan orangnya. Jadi dia pergi ke kamar mandi dan mandi untuk memuaskan keinginannya. Kemudian dia mendatangi Kiao Rao dan melihatnya tidur seperti anak kecil. Maafkan aku, adik perempuanku sayang, katanya lembut. Aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu, aku akan bersaing denganmu secara adil. Meski sekarang di hatinya, kamu lebih penting. Tapi bagaimanapun juga kamu masih terlalu muda, dan kamu tidak tahu dia sangat baik, dan aku mengenalnya yang terbaik di dunia. Aku bisa menyembuhkan semua luka batinnya dan membuatnya terlahir kembali. Maafkan aku, mengantuk, dia berbaring di sebelah Kiao Rao, Rao Rao berbalik, tiba-tiba memeluknya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, aku belum pernah dipeluk seperti ini oleh seorang gadis sejak aku masih kecil. Kakak, kamu yang pertama. Lambat laun, Wu Fangfei juga tertidur. Dalam mimpi, atau darah. Keesokan harinya, ketika Gu Haoran bangun, dia takjub dengan apa yang dilihatnya. Seorang gadis berbaju putih dan seorang wanita berbaju merah berpelukan dan tertidur. Keduanya manis dan menawan, mereka seindah gambar, mungkin dia beruntung memiliki saudara perempuan yang baik dan orang kepercayaan. Dia tahu bahwa dia akan memperlakukan mereka dengan lebih baik di masa depan. Sebelum Kiao Rao Rao terlalu galak, Wu Fangfei tidak punya perasaan sedikit pun, memikirkannya juga menganiaya mereka. Entahlah, penyakit Rao Rao itu baik. Dia berpikir, sedikit khawatir. Saat ini, dia melihat Kiao Rao Rao tampak bergerak, dengan cepat berpura-pura menutup matanya. Aku tidak tega membangunkannya kemarin. Ini seharusnya menjadi malam pertamanya bersama seorang pria dan wanita. Kini, untuk menghindari rasa malu, dia hanya bisa berpura-pura tidur. Rao Rao memejamkan mata dan tanpa sadar menggendong bayi itu. Tapi tiba-tiba terasa sedikit salah, sepertinya lebih lembut daripada boneka yang lebih harum. Saat aku membuka mata, aku memeluk Fang Fei dengan erat. Dia tersipu, meskipun kita semua perempuan, sayang sekali jika kita menggendongnya sebagai boneka tadi malam. Sejak kecil, kondisi keluarganya terlalu unggul. Faktanya, dia tidak punya teman, tapi hanya beberapa orang yang menyanjungnya. Sister Xiatong adalah teman sejati hidup dan mati. Kakak perempuan Fang Fei ini, juga harus dihitung sebagai satu, jika dia juga menganggap dirinya sebagai teman. Pada saat ini, Fang Fei juga terbangun, melihat senyum merahnya, mau tidak mau mencubit wajahnya, berkata, wow, enak sekali. Adikku menggodaku. Wajah Kiao Rao Rao, tiba-tiba seperti apel merah, sangat cantik. Fang Fei berkata sambil tersenyum, bagaimana kami bisa mengatakan bahwa kami juga berada di ranjang yang sama, siapa yang menyuruhmu terlihat sangat manis. Aku akan mencubitnya juga. Rao Rao tidak bisa menahan diri untuk melakukan serangan balik. Melihat kedua wanita itu berkelahi, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, oke, bolehkah saya mengundang kalian, saudari, untuk sarapan? Aku harus berangkat kerja nanti. Saya harus mengirim Kiao Rao kembali. Bagus. Ya, usai mencuci, mereka bertiga membuka pintu dan terkejut. Saya tidak menyangka ada banyak reporter di luar yang menembaki mereka. Beberapa wartawan mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat tak tertahankan. Tuan Gu, siapa yang lebih Anda sukai? Kiao Rao Rao dan wanita cantik ini. Tuan Gu, Kiao Rao Rao adalah wanita terkenal. Maukah Anda bertanggung jawab atas dia? Melihat reputasi Kiao Rao Rao rusak, Gu Haoran tiba-tiba marah, kamu tidak mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab, kami hanya berteman, tadi malam minum bersama, itu saja. Kita semua paham tentang minum, tapi apakah kita perlu minum dari tadi malam sampai sekarang? Lihat dan orang-orang ini juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas, Gu Haoran melihat Kiao Rao Rao semua ingin menangis ketakutan. Dia segera maju dan memeluknya dan memisahkan orang-orang. Wu Fangfei ditinggal sendirian menghadapi para wartawan. Melihat punggung mereka, Wu Fangfei sangat sedih. Bisa melihat momen kuncinya, bisa juga dikatakan saat paling tak berdaya seorang wanita, pria yang mengulurkan tangan hangatnya, benar-benar mencintai siapa.
Beberapa jawabannya sudah jelas, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk benar-benar menghadapi kematian total. Dia menoleh ke pertanyaan reporter dan berkata dengan tenang, "Saya tahu apa yang ingin Anda ketahui, tetapi fakta adalah fakta dan tidak dapat diubah. Kami hanya sekelompok teman baik, itu saja. Tolong jangan menambahkan fakta apapun, dugaan, kami baru saja mabuk tadi malam. Karena terlalu banyak anggur, Kiao Rao dan saya tidak bisa pulang, kami hanya bisa berbaring di tempat tidur. Gu Haoran tidur di sofa, itu saja. Kiao Rao masih seorang gadis yang belum menikah. Saya harap Anda tidak mempengaruhi reputasinya karena beberapa hal yang mencurigakan. Jika tidak, sebagai ketua kelompok kekaisaran, saya ingin memperingatkan Anda bahwa Anda akan membayar mahal untuk ini." "Apakah kamu ketua Wu dari kelompok kekaisaran?" Reporter itu segera mendidih. Ketua grup Empire, selama bertahun-tahun telah melihat seekor naga yang pertama tetapi bukan yang terakhir. Tidak ada seorang pun atau organisasi yang mengetahui ciri aslinya, atau bahkan apakah dia laki-laki atau perempuan, atau berapa usianya. Hal ini nyaris menjadi misteri bagi jurnalis yang gemar menggali berita. Saya tidak menyangka bahwa pengungkapan lanjutan yang biasa akan membawa berita ledakan sebesar itu. Melihat pandangan mereka, sepenuhnya beralih ke kepalanya, Wu Fangfei sangat puas. Kedua orang yang melarikan diri dengan cara ini untuk sementara aman, jadi mereka dengan murah hati membiarkan mereka mengambil gambar. "Tidak apa-apa, saya akan bekerja sama dengan Anda dalam mengambil gambar dan mengajukan pertanyaan. Saya jujur dan tidak takut pada bayangan. Aku punya hati nurani yang bersih. Jadi kalau mau difoto saja, dan kalau mau ditulis, tulis saja. Tapi aku peringatkan, kalau ada yang berbuat jahat pada adikku Rao, aku tidak akan pernah membiarkannya, pergilah." Setelah Gu Haoran naik bas, dia melihat reporter itu tidak mengikuti mereka. Jelas sekali, Fang Fei menahan mereka. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dia merasa sangat bersalah. "Di saat kritis, saya hanya ingin melindungi Rao. Dia ditinggalkan sendirian di hadapan para reporter beracun itu. Tuhan tahu mereka akan menanyakan sesuatu yang memalukan padanya. Namun menurut kecerdasannya, dia seharusnya bisa menghadapinya." Kiao Rao juga sangat khawatir. Dia ketakutan sekarang, tapi dia belum pulih. Bagaimana dengan saudari Fang Fei? Dia dengan erat menggenggam lengan baju Gu Haoran dan bertanya. Gu Haoran berkata dengan tenang, "Adikmu sebenarnya sangat pintar. Aku yakin dia bisa mengatasinya." Kiao Rao berkata dengan sedikit sedih, "Dia sangat pintar, aku sangat bodoh, hanya akan memberimu masalah." Gu Haoran berseru, "Nak, jangan bicara omong kosong. Sebenarnya, aku hanya menyukai masalah kecilmu." "Suka?" Biarkan Kiao Rao terkejut, seperti, dia bahkan berkata seperti dia. Gu Haoran juga merasa dia tidak dapat memahami ucapan aneh seperti itu. Bagaimana bisa seperti ini? Baik pada gadis kuning, katakan seperti apa, ini benar-benar akan membuat dia salah paham. "Kita sudah saling kenal sejak lama. Aku sangat menyukaimu. Mau tak mau aku peduli padamu dan menjagamu. Tapi itu karena aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Jangan terlalu memikirkannya," Gu Haoran menjelaskan. "Jangan khawatir, aku tidak akan banyak berpikir," kata Kiao Rao dengan senyum tulus. Dia sangat bahagia. Gu Haoran selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi setidaknya sekarang dia adalah eksistensi yang berbeda di dalam hatinya, sangat berbeda dari yang lain. Memang benar, dia tidak jatuh cinta sendirian. Tapi sekarang dia belum mencoba keluar dari rasa sakit karena kehilangan Siatong. Setelah keluar dari hari itu, mereka benar-benar bersama. Saya yakin hari ini tidak akan lama lagi. Merupakan kebenaran abadi untuk bersikap tulus dan terbuka dengan emas dan batu. Melihat hotel dari kejauhan, dia berkata dengan cemas, "Apakah benar tidak ada masalah dengan adikku?" Faktanya, Gu Haoran tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya, tapi sekarang tidak ada cara lain selain membawa pergi Kiao Rao. "Maafkan aku, Fang Fei," dia berkata dalam hatinya. Mungkin karena Fang Fei terlalu kuat dan pintar. Kiao Rao terlihat bodoh dan lemah. Laki-laki dilahirkan untuk melindungi yang lemah. Jadi di saat kritis, dia akan melindungi Kiao Rao tanpa ragu-ragu. "Sepertinya suatu hari nanti kami akan mengundang Fang Fei makan malam dan dengan tulus meminta maaf. Meski kata, maaf, tidak ada di dunianya.
Tapi kali ini dia benar-benar salah, membiarkan seorang wanita menghadapi begitu banyak hal. Baiklah, menyetir. Dia berkata kepada pengemudi tiba-tiba. Jika Fang Fei tidak bisa menahan para reporter itu, mereka akan bergegas keluar lagi dan mendapat masalah. Aneh saja jika kita mengetahui sesuatu tentang dia, reporter harus mengejarnya. Hingga saat ini belum ada yang keluar, yang menunjukkan bahwa Wu Fangfei juga merupakan berita yang meledak-ledak. Bayangkan Fang Fei pernah berkata, saya tidak ingin menikah dengan keluarga kaya, karena saya keluarga kaya. Tampaknya kalimat ini benar, untuk menarik perhatian wartawan, bahwa identitasnya lebih menonjol daripada dirinya. Siapakah wanita cantik penuh hikmah ini? Ia berhasil menarik perhatian wartawan, bahkan melupakan keberadaan Gu Haoran. Tampaknya latar belakangnya luar biasa. Melihat kerutan di keningnya, Qiao Rao berkata, kamu masih mengkhawatirkan Fang Fei. Aku merasa sangat kasihan padanya. Gu Haoran berkata, nak, dia juga untuk melindungi citra selebritasmu dari kerusakan, seperti ini. Haruskah kita mentraktirnya makan malam suatu hari nanti dan berterima kasih padanya? Dengarkan dia menggunakan dua kata kita, pikirkan sekarang, bisakah mengumpulkan dua orang? Qiao Rao merasa sangat bahagia. Qiao Rao melihat kembali ke hotel dengan cemas, dia juga berkata dalam hatinya, maaf, Saudari Fang Fei, saat ini, kamu harus bertarung sendirian, ini semua salahku karena aku terlalu bodoh, aku tidak melakukannya tahu bagaimana menghadapi para reporter itu. Saat itu, aku sangat takut hingga hampir menangis. Untungnya, Gu Haoran melindungiku. Aku baru saja berbuat salah padamu. Maafkan aku. Gu Haoran juga melihat ke belakang dengan nada meminta maaf dan melihat ke arah hotel. Dia jarang merasa kasihan pada orang lain dalam hidupnya. Kali ini, terlalu berlebihan meninggalkan seorang wanita untuk berurusan dengan para reporter itu. Kirim Qiao Rao ke pintu dan lihat dia masuk. Gu Haoran segera menghubungi Fang Fei. Fang Fei melihat nomor di ponselnya, tidak bisa menahan senyum, dia masih memiliki sedikit persahabatan dengan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan menelepon secepat itu, meskipun orang yang dia lindungi pada saat kritis mungkin adalah gadis itu. Namun dengan panggilan telepon darinya, sedikit perhatian saja sudah cukup. Mendengar bahwa tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, Gu Haoran dengan cemas bertanya, Fang Fei, kamu baik-baik saja? Apakah para reporter mempermalukanmu? Yah, saya tidak bisa mengatakan satu atau dua kata dengan jelas. Dia berkata sambil menghela nafas dengan sengaja. Sebenarnya aku ingin mendapat kesempatan berduaan dengannya. Saya yakin dia sangat pintar dan akan mengerti. Gu Haoran segera berkata, kirimkan posisimu padaku, dan aku akan segera menjemputmu. Dilihat dari lokasi ponselnya, ternyata Empire Group yang akan segera bekerja sama dengan perusahaannya. Pikirkan apa yang dia katakan, saya adalah keluarga kaya. Memang benar, para eksekutif grup Empire dibayar dengan baik. Dia harus menjadi eksekutif senior di departemen tertentu. Dia memarkir mobil di pintu dan melihat Fang Fei keluar. Tak disangka, gayanya di siang hari sangat berbeda dengan malam hari. Dia benar-benar terlihat seperti presiden wanita yang mendominasi. Mungkin wanita mempunyai banyak segi, seperti permata, mekar dengan kecemerlangan berbeda di kesempatan berbeda. Di malam hari, dia cerdas dan baik hati, tetapi di siang hari, dia mendominasi dan berkuasa. Naik bus, Fang Fei, kamu berani melewatkan shift. Saya hanya tidak tahu mengapa dia masih bekerja lembur di perusahaan akhir pekan ini. Ya, aku ingin bolos kerja hari ini. Aku sedikit kesal dengan para reporter tadi. Ayo kita makan siang nanti. Setelah mendengar kata makan, Gu Haoran teringat bahwa dia bahkan belum sarapan. Perutnya sedikit keroncongan. Selain itu, dia ingin mengundang Fang Fei makan malam. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Baiklah, ayo pergi. Ketika dia datang ke restoran Thailand, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu suka kari ini? Dia sedikit resisten terhadap makanan Thailand. Bolehkah aku memilih hari ini? Dia menatap Gu Haoran dengan tenang. Dia membantunya membuka kursi dan membiarkannya duduk. Melihat pelayan datang, Fang Fei memesan hidangan enak dengan kresek. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, kamu tampaknya sangat pandai makan. Oke, apa enaknya makanan Thailand? Fang Fei segera membuka percakapan dan berkata, masakan Thailand menekankan keseimbangan rasa asam, pedas, asin, manis dan pahit.
Biasanya asin, asam dan pedas dengan sedikit manis. Dan ada kepahitan di baliknya. Orang yang mencoba masakan Thailand makanan yang baru pertama kali akan merasakan rasanya sangat unik, karena 5 rasa muncul di lidah secara bersamaan, dan banyak bumbu yang khas Asia Tenggara. Restoran Thailand pandai menggunakan santan, menara 9 lantai, serai, dan Thailand lime. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, ini benar-benar pemakan senior. Itu sangat masuk akal, saya ingin mencicipinya. Apakah semua menu spesial Thailand yang baru saja Anda pesan? Fang Fei mengangguk dan berkata, ya, hidangan khas masakan Thailand adalah sup ayam jus kelapa, kue ikan kari, nasi mangga, udang arang, dan kari kepiting. Petik 2. Aku masih terdengar seperti setiap hidangan penuh dengan kari. Gu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu memiliki prasangka buruk tentang kari. Faktanya, mengonsumsi kari dengan benar baik untuk kesehatan usus. Dapat mengaktifkan sel hati dan menghambat sel kanker. Titik. Gu Haoran memandangnya dan berkata dengan penuh minat, Anda benar-benar wanita yang mudah berubah. Apa peran Anda, presiden wanita penindas, pemakan senior, wanita menawan, dan dokter keluarga? Petik 2. Itu semua karena aku. Menurutku aku mungkin seorang wanita dengan kepribadian ganda. Dia tertawa terbahak-bahak. Gu Haoran berkata, jarang sekali kamu tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Aku sangat menghargaimu. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu benar-benar wanita yang besar. Seorang wanita bertubuh besar, ketika pria berada di saat kritis, mereka semua ingin melindungi wanita kecil yang terlihat lemah itu. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah selama berabad-abad. Petik 2. Merasa bahwa kata-katanya sepertinya menyalahkan dirinya sendiri, dia dengan cepat berkata, Fang Fei, aku masih berhutang maaf padamu, aku seharusnya tidak membiarkanmu seorang wanita menanggung semua ini. Rao-Rao baik-baik saja, aku bercanda denganmu, jangan khawatir, dia berkata dengan tulus, ini, aku akan bersulang untukmu. Sekali lagi aku minta maaf. Aku akan menjadikanmu teman. Fang Fei mengerutkan kening dan berkata, saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa saya ingin menjadi orang kepercayaan Anda. Teman terlalu jauh. Saya tidak suka jarak itu. Apa itu orang kepercayaan? Gu Haoran bertanya dengan jelas. Dari segi keintiman, kita bisa berbicara tentang hati seorang sahabat dan menjadi seorang suami istri. Dalam hubungan itu semacam hubungan dengan teman di atas dan kekasih di bawah. Gu Haoran sedikit malu mendengar apa yang dia katakan, jujur saja. Agak tidak masuk akal membicarakan hal seperti itu di siang bolong dan di depan umum. Aku bisa menerima permintaan maafmu, tapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Apakah Anda ingin melepaskan Siatong dan memulai hidup baru? Mendengar ini, mata Gu Haoran tiba-tiba menjadi dingin, saya mungkin tidak bisa melakukannya. Maafkan aku, meski dia memiliki kebahagiaannya sendiri, aku tetap ingin melindunginya seumur hidupku. Bagi diriku sendiri, tidak masalah. Fang Fei menghela nafas. Dia pernah merasakan perasaan ini, yang mungkin lebih menyakitkan daripada dia. Sebenarnya, saya memiliki seorang pria yang saya cintai, dan kami telah bersama selama 5 tahun. Namun pada akhirnya dia sakit parah dan meninggal dalam pelukan saya. Apa yang saya sesali? Yang paling penting adalah saya tidak mengadakan pernikahan dengannya di ranjang rumah sakit, sehingga meskipun hanya 1 hari, saya dapat mengiriminya perjalanan terakhir sebagai istri saya. Akibatnya, ayahnya tidak mengizinkan saya melihatnya, dia pergi hari itu. Aku hanya bisa melihatnya terkubur dari kejauhan. Ayahnya, kenapa kamu tidak pergi menemuinya untuk perjalanan terakhir? Gu Haoran bertanya dengan aneh. Karena ayahku pernah membuat ayahnya bangkrut. Kekasihku adalah pion yang dia gunakan untuk membalas dendam padaku. Tapi yang tidak dia duga adalah pemain catur itu juga punya hati permusuhan. Mendengar ini, Gu Haoran sedikit sedih dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, sebenarnya, kamu lebih bahagia dariku. Meskipun kekasihmu telah pergi, dia masih hidup di hatiku. Aku lebih suka dia masih hidup, meski kita tidak bisa saling membantu, kita hanya bisa melupakan satu sama lain di dunia. Meski ada ribuan gunung dan sungai di antara kita, aku bersedia, karena dia masih hidup dan hidup, aku tidak ingin dia terbaring sendirian di kuburan yang dingin seperti itu. Pada titik ini, Fang Fei tidak bisa menahan tangisnya di atas meja. Gu Haoran tidak menyangka bahwa dia memiliki masa lalu yang menyedihkan. Untuk perpisahan hidup dan mati, rasa sakit karena perpisahannya dengan Siatong,
rasa sakit karena cinta tapi tidak bisa didapat, telah menjadi sangat kecil. Apa yang lebih menyakitkan daripada dipaksa memisahkan yin dan yang oleh kekasih yang saling mencintai? Dia mengulurkan tangannya, menepuk pundaknya dan berkata, saya melihat bahwa Anda lebih berpengalaman secara emosional. Saya pikir, Anda adalah seorang dari mana orang-orang itu berasal. Saya memang sering datang ke sini dan berbicara dari hati. Selama aku bisa melupakan rasa sakit karena merindukannya, tidak peduli siapa yang ada di sekitarku. Terkadang saat aku terbangun di samping pria asing di pagi hari, aku sangat membenci diriku sendiri. Bukankah aku harus membela diri demi kekasihku? Mengapa aku menjadi begitu tidak bermoral dan kotor untuk menghindari kesedihan mendalam seperti itu? Gu Haoran mengerutkan kening dan berkata, sebagai seorang wanita, bagaimana kamu bisa memilih jalan seperti itu? Kamu meremehkanku karena mengatakan itu, bukan? Dia menatap Gu Haoran dan bertanya dengan sedih. Tidak, aku lebih kasihan padamu. Karena rasa sakit seperti itu, saya telah merasakan rasa sakit Anda, pesta pora Anda, saya sangat mengerti. Karena terlalu menyakitkan, kita hanya bisa mendapatkan kelegaan sesaat dalam cinta yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi Anda tidak punya pemikiran apapun karena hal semacam ini. Aku merasakan hal yang sama. Tapi Rao-Rao berkata padaku, dia tidak bisa melihatku terus seperti ini. Dia tidak bisa melihatku menghancurkan dirinya sendiri. Dia gadis yang baik. Faktanya, kamu mempunyai perasaan padanya. Pernahkah kamu mempertimbangkan untuk ikut dengannya? Gu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Aku memang merasa kasihan padanya di dalam hatiku, tapi itu tidak berarti apa-apa. Karena di antara teman, ada sedikit kebaikan. Misalnya, kamu pintar, baik hati, penuh kasih sayang dan benar. Aku juga menyukaimu, tetapi suka tidak sama dengan cinta. Selain itu, dia hanyalah seorang gadis kecil. Aku merasa seperti seorang ayah dan saudara laki-laki di depannya. Fang Fei tidak bisa menahan tawa, dia seperti seorang ayah dan saudara laki-laki, tapi menurutnya tidak. Dia ingin memperlakukanmu sebagai kekasih. Meskipun aku tahu dia juga gadis yang bijaksana, aku tidak bisa memperlakukannya sebagai seorang wanita. Aku selalu iri pada gadis muda seperti itu. Aku selalu merasakan itu waktu tidak akan pernah bisa kembali. Tapi aku tidak menyangka dia ditolak olehmu karena alasan ini. Haruskah aku senang karena aku seorang wanita dewasa? Gu Haoran berkata sambil tersenyum masam, apakah itu Lauri kecil yang masih muda, atau wanita senior, itu bukan hidanganku. Hatiku diberikan kepada seorang wanita. Meskipun dia tidak menginginkannya, aku tidak bisa mengambilnya kembali lagi. Aku sangat iri pada Xia Tong itu. Aku sangat senang untuk itu, dapatkan cintamu. Aku sangat iri, tapi aku tidak membencinya. Fang Fei berkata dengan tulus. Fang Fei, karaktermu sangat bagus. Aku menemukannya ketika Rao datang kepadaku. Faktanya, wanita lain sangat kejam padanya. Hanya kamu yang bisa berbicara mewakilinya dan biarkan aku memperlakukannya dengan baik. Aku selalu menepati kata-katamu pikiran. Hahaha, itu yang aku katakan dari hatiku. Aku merasakan sakit hati saat melihatnya menempatkan dirinya pada posisi yang begitu rendah hati. Aku juga orang yang sangat aku cintai. Aku merasa bahwa setiap orang aku suka harus dihormati dan dipahami. Bahkan jika itu tidak dapat diterima, sangat tidak mungkin untuk menjelek-jelekkan satu sama lain. Lagi pula, tidak mudah bagi seorang wanita untuk turun ke debu demi Anda. Fang Fei berkata dengan tulus. Apakah aku sangat galak pada Qiao Rao? Gu Haoran bertanya. Fang Fei mengangguk hidupnya, ya, itu terlalu kejam. Jika saya adalah Qiao Rao, bahkan jika saya mencintainya lagi, saya akan berbalik dan pergi, karena saya tidak tahan dengan ini. Saya tidak tahan dengan perasaan diri sendiri, harga diri diinjak-injak. Gadis ini sangat mencintaimu. Kamu kejam sekali pada gadis lain, seolah ingin menelan mereka. Sebenarnya aku juga ingin dia menyerah dan tidak menyia-nyiakan waktuku. Mungkin aku bisa jangan pernah memberikan apa yang dia inginkan. Fang Fei berkata sambil tersenyum, jika seorang wanita tidak menginginkan apapun, termasuk cinta, hanya ingin tinggal bersamamu selamanya. Melihat Gu Haoran menatapnya dengan heran, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ya, orang itu adalah aku. Aku hanya ingin tinggal bersamamu. Saya tidak berani menganggap kemewahan seperti cinta. Melihatnya, Gu Haoran dengan hati-hati berkata, maaf,
saya dulu memperlakukan Anda sebagai wanita surat. Apa itu wanita surat? Fang Fei bertanya dengan aneh. Wanita itu yang mengenalnya dan membuat surat sesuka hati. Karena dilihat atau tidak, pergi ke hotel atau tidak, itu hubungan antar orang yang lewat. Tidak perlu mengingat nama, kamu tidak perlu mengenal satu sama lain, kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tapi banyak dari mereka menyukai uangku dan ingin menikah dengan keluarga kaya. Tapi kamu berbeda, jadi aku memperlakukanmu seperti Rao-Rao. Jika aku tidak bisa memberi kamu masa depan dan hari esok, aku tak bisa menginginkanmu. Aku tak boleh egois. Menurutku, bagi wanita yang benar-benar punya perasaan, itulah sesungguhnya yang menginjak-injak perasaan, loh. Fang Fei tiba-tiba tertawa, mungkin aku bercanda. Aku sangat menyukaimu, tapi seperti yang kamu katakan, aku tidak bisa menjadi teman tampanya. Suka bukanlah cinta. Saat ini, aku tidak bisa melepaskannya sepenuhnya. Ayo jadilah teman yang tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Itu cara terbaik. Menurutku sekarang mudah bergaul. Aku tidak takut dengan lelukonmu. Selama bertahun-tahun di pusat perbelanjaan, aku hanya punya musuh tetapi tidak punya teman. Petik 2. Mendengar kata pusat perbelanjaan, Fang Fei berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa Anda dan perusahaan kami memiliki proyek kerja sama, bukan? Mungkin kita akan segera bertemu di ruang konferensi. Petik 2. Kali ini, Ketua Grup Kekaisaran telah memutuskan untuk berdiskusi dengan perusahaan grup kami tentang cara mengambil bagian. Mungkin kita punya kesempatan untuk bertemu. Tidak, mungkin, pasti. Gu Haoran menatapnya dan berkata, maka posisimu di perusahaan pasti sangat tinggi. Jika tidak, Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini sebagai perwakilan kekaisaran. Coba saya tebak, apakah Anda manajer departemen pemasaran atau departemen pemasaran? Petik 2. Sepertinya itu terlalu lelah. Mungkin Anda bisa mengetahui siapa saya di koran besok tanpa harus menghadiri rapat dalam 3 hari. Saya tahu bahwa setiap kelompok memiliki persyaratan ketat terhadap kehidupan eksekutif senior. Jika seorang eksekutif wanita dihukum karena sesuatu yang buruk terjadi di sebuah hotel dengan seorang pria dan seorang wanita, dia akan sangat menyesal. Jika terjadi sesuatu karena kejadian pagi ini, aku akan menanggungnya. Fang Fei bertanya dengan lemah, bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan? Kalau begitu datanglah ke perusahaanku. Bagaimana jika aku tidak ingin melakukan sesuatu? Kalau begitu aku akan mendukungmu. Gu Haoran tidak ragu untuk mundur, semua konsekuensinya, dia bersedia menanggungnya. Kedengarannya seperti janji bahwa aku mendukungmu. Gu Haoran dengan cepat menjelaskan, bukan berarti begitu. Saya akan bertanggung jawab atas hidup Anda untuk saat ini. Apakah Anda memahami gagasan bahwa Anda dapat hidup nyaman dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai? Fang Fei tertawa liar, tentu saja saya mengerti. Apakah saya punya tangan dan kaki? Karena hal ini, akankah aku bergantung padamu sepanjang hidupku? Tidak mungkin. Petik 2. Dia menganggap penjelasannya aneh. Gu Haoran juga tersenyum. Saat ini, semua hidangan telah disajikan. Melihat warna emasnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia secara naluriah menolak kari. Kamu tidak perlu membesarkanku. Hari ini, kamu harus berkorban. Bolehkah aku makan dan minum bersamamu? Jangan cemberut seolah kamu diminta bekerja keras. Pernahkah kamu mencicipi kari ini? Saya belum memakannya, tapi secara naluriah saya memiliki perasaan menjijikkan. Warna kuning membuat orang merasa sangat buruk. Anda belum pernah memakannya sebelumnya. Datang dan cicipi kepiting kari ini. Ini sangat lezat. Dia mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Gu Haoran merasa sedikit malu saat diberi makan seperti ini. Tetapi ketika saya melihat bahwa bersikap ramah itu sulit, saya segera memakannya. Rasa karinya sungguh enak, tapi tidak buruk sama sekali. Perasaan manis dan harum seperti itu, menyegarkan, sisa rasa yang tiada habisnya. Sama sekali tidak menjijikkan. Makanan kari seperti ini enak sekali. Gu Haoran berkata dengan heran. Sebenarnya, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu tolak terus-menerus. Misalnya, perasaan baru, sebenarnya aku juga ingin mencobanya, kata Fang Fei tiba-tiba. Kalimat ini hampir membuat Gu Haoran tersedak. Apakah ini semacam pengakuan tersirat? Apa artinya mencoba makanan baru, perasaan baru? Keduanya tidak berhubungan satu sama lain. Saya sangat mengaguminya karena mampu menyatukan semuanya dengan begitu mulus. Yah,
Kamu bisa memakannya dengan cepat. Ini sangat lezat. Saya tidak akan menolak makanan Thailand. Karena takut dia mendengar petunjuk, Gu Haoran buru-buru menambahkan, saya sedang berbicara tentang makanan. Jangan salah paham. Melihat penampilan cantik Gu Haoran, Fang Fei berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, meskipun aku sedikit menyukaimu, aku belum mencapai tahap Kiao Rao Rao. Jangan terlalu takut, keluarga, Kiao. Ketika Rao Rao memasuki ruang tamu, dia berdoa dalam hatinya agar ayah sudah pergi ke perusahaan. Namun tiba-tiba saya melihat ayah saya duduk di ruang tamu. Dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak, ayah, kamu sudah bangun. Di mana kamu tadi malam? Melihat putrinya yang tidak kembali sepanjang malam, Yo merasa sangat sedih. Baru-baru ini, putriku begitu liar sehingga dia berkata dia akan pergi ke luar negeri untuk menemui mantannya, teman sekelas. Sekali kamu keluar, itu hanya jangka waktu tertentu. Sekarang, jika kamu tidak menyapa, kamu tidak akan pulang pada malam hari. Rao Rao, dari mana saja kamu? Tanya Yo, patah hati. Dia tahu itu teman sekelas putrinya semuanya berada di luar negeri dan tidak punya teman di sini. Sangat mencurigakan bahwa saya tidak kembali sepanjang malam. Kiao Rao Rao dengan cepat berkata, saya pergi ke kakak perempuan Siatong di sana. Baru-baru ini suasana hatinya sedang buruk, aku menemaninya sepanjang malam. Kiao selalu berkata dengan marah, Rao Rao, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini sekarang? Sungguh mengecewakan bahwa Anda bisa menipu orang. Saya sudah menelepon Siatong dan dia berkata Anda tidak bersamanya. Kiao, Rao Rao terkejut dan bertanya, ayah, bagaimana ayah bisa menerima telepon dari saudari Siatong? Begitu saya berbicara, saya merasa seperti tidak berpikir. Siatong adalah istri dari manajer umum Qin, dan ayahnya serta manajer umum Qin sangat akrab. Meminta panggilan telepon adalah hal yang normal. Mau tak mau aku menundukkan kepala karena frustrasi. Yo selalu bertanya dengan cemas, apakah kamu punya pacar dan bermalam bersamanya? Sekarang Anda juga berusia 20-an. Jika kamu menjalin hubungan serius, ayah tidak akan keberatan. Tapi apa latar belakang anak ini? Dia tidak punya niat apapun padamu, apakah dia tertarik dengan uang keluarga kita? Melihat ayah selalu curiga bahwa motif orang lain tidak murni, Kiao Rao Rao berkata dengan sedikit tidak senang, jangan khawatir, pria yang disukai putrimu mungkin memiliki lebih banyak uang daripada keluarga kita. Yo mengerutkan kening dan bertanya, anak laki-laki memiliki lebih banyak uang daripada keluarga kita. Apakah itu uang orang tua mereka? Bahkan, ia tidak menyukai generasi kedua yang bergantung pada orang tuanya. Saya tidak tahu sulitnya memulai bisnis setiap hari. Saya hanya makan, minum dan bermain dengan uang orang tua saya. Memikirkan penampilan Gu Haoran yang dewasa dan mantap, Kiao Rao Rao berkata, dia juga tidak muda. Bisakah kamu memberitahuku siapa dia? Tanya Yo, selalu khawatir. Maaf, ayah, sekarang aku tidak yakin dengan perasaanku. Saat aku merasa bisa, aku akan memberitahumu pertama kali. Kiao Rao Rao ingat bahwa dia hanyalah seorang teman dari pria yang dicintainya, dan dia telah melecehkannya sepanjang waktu. Baru tadi malam dan pagi ini aku menunjukkan sedikit kepedulian padanya. Jadi ini belum waktunya. Saya dulu menyukai Tuan Qin, yang membuat ayah saya malu. Sulit bagi ayah untuk memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Melihat ayah itu sangat lelah, dia segera menoleh ke arahnya dan berkata, maaf, aku mengkhawatirkanmu tadi malam. Apakah kamu terlihat seperti belum tidur sepanjang malam? Bagaimana kamu tahu aku tidak di rumah? Biasanya ayah sangat sibuk. Ketika dia kembali ke rumah, dia langsung pergi ke ruang kerja, seolah-olah tidak ada yang namanya putrinya. Dia menganggapnya sebagai orang yang transparan. Tampaknya orang tidak bisa melakukan hal buruk apapun. Aku hanya tidak kembali tadi malam, jadi aku ditangkap oleh ayah. Aku membelikanmu hadiah tadi malam, jadi aku membawanya ke kamarku untuk diberikan kepadamu. Aku tahu kamu belum kembali. Saat itu sudah jam 11 malam, jadi aku hanya duduk di sini dan menunggu. Siapa tahu, menunggu hanya satu malam. Aku menelepon semua yang bisa kulakukan. Jika kamu tidak kembali, aku akan menelepon polisi. Kamu tahu, aku sangat takut. Kamu dulu pergi keluar bermain, tetapi kamu belum pernah mencoba ini sebelumnya. Kamu akan menghilang tanpa menyapa. Saya benar-benar memiliki banyak ide buruk yang keluar dari hati saya dan mendinginkan punggung saya secara tiba-tiba. Petik 2.
Kiao Rao menatap ayah yang jelas-jelas kuyuh, membayangkan dia gelisah tadi malam dan menelepon semua orang. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Seharusnya aku memberitahu ayahku tadi malam. Setidaknya dia tidak akan terlalu khawatir. Aku ingat aku sangat senang dan sedih tadi malam, dan akhirnya dengan gembira minum bersama adik Gu Haoran dan Fang Fei. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Ayah, aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi." Dia kembali menatap Kiao Rao dan bertanya, "Itu semua karena ibumu pergi. Tidak ada yang mengajarimu, dan aku tidak banyak bicara ketika aku menjadi seorang ayah. Tapi tidak apa-apa bagi perempuan untuk mencari pacar. Jangan tertipu oleh orang lain. Sebelum menikah dan yang lain terlalu dekat, kamu tadi malam itu tidak rugi." Petik 2. Tidak, hanya minum dan ngobrol dengan dua orang teman. Yo selalu langsung takut akan lompatan besar, gadis baik miliknya tiba-tiba minum, sungguh berlebihan. Dia hanya ingin menegurnya. Kiao Rao merangkul lehernya dan berkata, "Saya salah. Maafkan saya, ayah. Saya takut lain kali. Ayah, maukah ayah memaafkan saya? Tolong, tolong." Yo, mau tidak mau dimanjakan olehnya. Ini adalah putri kecil dalam keluarga. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak kembali sepanjang malam, kamu minum, kamu melakukan terlalu banyak hal buruk tadi malam. Saya harap ini yang pertama dan terakhir kalinya. Baiklah, naik dan istirahat. Saya akan pergi ke perusahaan. Melihat penampilan ayah yang lelah, Kiao Rao berkata, "Ayah, kamu tidak tidur tadi malam. Jangan pergi bekerja hari ini. Jangan biarkan dirimu bekerja terlalu keras." Kiao selalu memandangi putrinya dan berkata, "Alasan mengapa kamu bisa begitu santai setiap hari adalah karena kamu memiliki ayah yang rajin. Saya ingin mengumpulkan banyak kekayaan untuk putri kesayangan saya. Jadi ketika saya pergi, saya akan melakukannya, tenanglah." Kiao Rao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Uang tidak ada gunanya. Yang aku inginkan bukan ini. Aku hanya ingin ayah lebih menemaniku." Dalam kesannya, ayah selalu sibuk sehingga tidak pernah bersamanya sejak kecil. Rao, sebenarnya aku tahu apa yang kamu inginkan, tapi aku sangat sibuk. Karena tanganku untuk memindahkan batu bata, tanganku yang memindahkan batu bata tidak bisa memelukmu. Putriku, jika aku meletakkan batu bata itu, mungkin aku bisa tidak mendukungmu. Rao tidak yakin untuk bertanya, "Tetapi sekarang, kamu tidak memindahkan batu bata, apakah kamu masih tidak dapat mendukungku? Sekarang ayah sudah menjadi miliarder. Kenapa dia tidak bisa berhenti?" Yo selalu memandangnya dan berkata, "Ini karena aku ingin memberimu kehidupan yang terbaik. Aku ingin menghasilkan banyak uang dan membuatmu bahagia sepanjang hidupmu. Ayah, kehidupan terbaik yang kuinginkan. Apakah kamu menemaniku, hidup santai? Kamu bilang itu untukku, tapi nyatanya itu untuk keinginanmu akan uang. Jangan biarkan aku membawa topi seperti itu." "Oke," kata Kiao Rao sambil tersenyum. Yo, berkata sambil tersenyum pahit, "Nak, kamu benar-benar semakin pintar. Baiklah, sekarang aku akan tidur dan membuatkan makan siang untukmu nanti." Petik 2. Orang tua menggoda anak-anak mereka ketika mereka masih kecil. Ketika mereka tua, mereka menggoda orang tua mereka. "Kapan terakhir kali saya makan makanan ayah?" Kiao Rao benar-benar lupa. Dia hanya ingat bahwa itu sangat enak dan enak. Selama itu tahun, keluarga mengundang koki dari seluruh dunia, tapi mereka tidak bisa membuat rasa seperti itu. Karena itulah cita rasa rumah, hanya pria yang sangat mencintai keluarganya yang bisa melakukannya. Dia memeluk leher ayah dan berkata dengan gembira, "Enak sekali bisa menyantap makanan buatan ayah lagi. Tapi istirahatlah yang baik, aku khawatir kamu terlalu lelah." Petik 2. Aku tahu, ketika saya masih kecil, saya bertanggung jawab atas Anda. Sekarang, apakah aku sudah menjadi anak tua atau belum, kamulah yang bertanggung jawab atas diriku. Yo selalu berkata sambil tersenyum, "Ya, kamu adalah anak tuaku yang tampan. Aku harus menjagamu dengan baik. Kamu tidak bisa mengurus dirimu sendiri." Faktanya, dia juga memahami usaha keras ayah. Dia sangat kasihan pada orang tua di seluruh dunia. Bagaimana seorang anak bisa tidur ketika dia keluar sepanjang malam? "Yah, tidurlah. Saat aku bangun, aku sudah makan siang yang enak. Aku sudah lama tidak memasak untukmu. Sebenarnya, aku sangat takut tadi malam. Selain rasa takut,
dia duduk di ruang tamu, kamar dan meninjau perilakunya. Aku selalu bekerja keras untuk menghasilkan uang setiap hari, mengira itu untukmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa tidak adanya cinta kebapaan yang disebabkan olehku tidak akan pernah bisa ditebus. Mulai sekarang, aku ingin jadilah ayah dari 24 anak yang berbakti. Selama kamu bahagia, aku akan bahagia, oke. Kata-kata tulus ini membuat Kiao Rao Rao tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu, mau tidak mau memeluknya, dan berkata, "Ayah, aku tidak baik, karena ayah selalu sibuk, dan di dalam hati aku sedikit emosi padamu. Jadi ketika aku besar nanti, aku selalu tidak ingin tinggal di rumah, dan aku akan lebih banyak menemanimu di rumah masa depan. Kamu tidak kecil sekarang, Anda hampir berusia 30 dalam sekejap mata. Putriku tidak bisa menjadi gadis sisa. Kamu tidak kecil, biarkan Kiao Rao Rao tersenyum. Meskipun dia dikenal cantik di usia beku, dia hampir berusia 30 tahun. Beberapa orang memperlakukannya seperti anak kecil, dan bahkan menolak membiarkannya minum. Melihat senyuman tipis di wajah putrinya, Yo selalu merasa sedikit gelisah. Saya tidak tahu pria seperti apa yang membuat putri saya begitu terobsesi, bahkan lebih dari perasaan aslinya terhadap manajer umum Qin. Aku akan ke atas dan istirahat. Baiklah, ayolah sayang. Kiao Rao Rao sudah lama tidak mendengar ayahnya memanggilnya seperti ini. Dia tidak bisa menahan tawa. Di awal tadi malam, rasanya seperti mimpi buruk, karena takut dia akan lari dari Gu Haoran, lalu dia akan duduk di atas angin dan menangis di tengah hujan. Hatiku sungguh sakit. Belakangan terjadi pembalikan 180 derajat. Semuanya sangat indah. Dia keluar untuk menemukannya, dan dia masih ingat Gu Haoran, mengulurkan tangan untuk menguji suhunya sendiri. Saya masih ingat tadi, untuk melindunginya, dia bergegas keluar dari pengepungan wartawan bersamanya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria tercinta begitu peduli padanya. Dan di rumah, ayah harus mengembalikan cinta masa lalu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkata kepada ayah, "Terima kasih, ayah. Aku merasa sangat bahagia." Dia melihat HUAFA ayahnya yang lahir lebih awal, itu semua adalah jejak yang ditinggalkan oleh kerja kerasnya, dan dia terlalu cuek. Dia seperti lebah pekerja, bekerja keras setiap hari. Dan dia sibuk bermain seperti kupu-kupu setiap hari. Dia akhirnya mendapatkannya pekerjaan. Sebenarnya, ini juga untuk cinta. Di masa depan, dia sangat ingin mengubah dirinya sendiri, bekerja dan hidup dengan baik, dan tidak bisa membiarkan ayah khawatir. Yah, jangan mati rasa. Pergi dan istirahatlah. Wajah Yu juga menunjukkan senyuman bahagia, namun dengan sengaja ia berkata. Sudah berapa lama ia tidak begitu dekat dengan putrinya. Tampaknya putrinya telah bertemu pria yang baik. Karena cinta yang baik, dapat membiarkannya begitu berakal, bisa menyehatkan hidupnya. Biarkan dia menjadi lebih toleran, bahagia, peka. Dengan cara ini, dia merasa lega. Lagi pula, putrinya tidak muda lagi. Ketika dia keluar untuk mengikuti kegiatan sosial, dia selalu mendengar orang bertanya tentang situasinya saat ini. Yang paling penting bagi seorang wanita bukanlah karir atau pekerjaan, tapi mengorganisasi keluarga bahagianya sendiri. Merupakan kebahagiaan sejati menjaga suami dan mendidik anak-anak. Sepertinya hari ini tidak akan terjadi, terlalu jauh. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan batu besar itu. Serahkan urusan itu pada putri Anda dan lakukan apa yang Anda suka. Mungkin dia akan berkeliling dunia sendirian. Ini adalah impiannya selama ini, namun tidak pernah menjadi kenyataan karena dia terlalu sibuk. Dia telah hidup untuk putrinya sepanjang hidupnya. Saat itu, saatnya hidup untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, sayang sekali tidak ada miliknya dalam hidup ini. Meskipun putrinya bermain-main setiap hari, ia memiliki bakat bisnis yang luar biasa. Hal ini disebabkan karena ia sering bercerita tentang perusahaan tersebut sejak ia masih kecil. Paling masuk akal untuk mengetahui bagaimana melakukan beberapa hal. Konon dia sekarang bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ternama, dan dia sangat bahagia setiap hari. Saya bangun pagi-pagi setiap pagi dan berlari keluar. Terkadang saya kembali terlambat. Sekarang aku tidak kembali. Untungnya hari ini adalah akhir pekan, jadi dia bisa istirahat dengan baik. Memikirkan lobster Prancis favorit putrinya, dia menelepon pengurus rumah tangga dan berkata, "Cepatlah siapkan beberapa lobster dari Prancis melalui udara, serta daging sapi Kobe, truffle berlian putih, foie gras, dan kaviar armas." Menurut perhitungan kasar pengurus rumah tangga,
ini bahan-bahan terkenal di dunia, harganya sangat mahal. Orang kaya ini, yang membuatkan makanan untuk putrinya, memiliki jutaan bahan. Awalnya, semua bahan berharga ini diangkut melalui udara. Untuk sementara dimasukkan ke dalam freezer untuk dimakan perlahan. Yo selalu memasak untuk putrinya sesuka hati. Ini makanan yang enak. Dalam hatinya, dia tutut berseru, ini benar-benar cara makan tiran lokal. Jika orang kaya makan, itu benar-benar cara makan masyarakat umum selama bertahun-tahun. Tapi Yo selalu hanya memiliki anak perempuan seperti itu, yang tidak berikan uangnya untuk dibelanjakan. Dia telah tinggal bersama putrinya selama bertahun-tahun. Sungguh menyakitkan sampai ke tulang, dia mencintainya. Saya sangat bahagia menjadi putri Presiden Qiao. Oke, saya akan biarkan dapur mengambil alih, siap. Dia berkata sambil tersenyum. Yo selalu berkata sambil berpikir, menurutmu apakah berat badan keluargaku turun banyak akhir-akhir ini? Ternyata putrinya termasuk tipe gadis yang tepat. Dia tidak gemuk atau kurus, dan terlihat sempurna secara proporsional. Pengurus rumah tangga berkata sambil tersenyum, ya, sebaiknya Anda menasihati Nona Rao Rao untuk tidak menjadi sekretaris. Dia akan mendapat sedikit gaji. Sederhananya, saya tidak bisa mendapatkan makanan hari ini dalam 3 tahun. Kadang dia benar-benar tidak tahu bahwa wanita tertua sebenarnya tidak pergi ke perusahaannya sendiri, tetapi pergi ke perusahaan orang lain dan menjadi sekretaris presiden. Itu benar-benar terlalu memenuhi syarat. Qiao selalu berkata tanpa daya, saya sudah telah dimanjakan oleh gadis ini sejak aku masih kecil. Saya terbiasa menempuh jalan saya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat saya. Jika ibunya masih di sana, alangkah baiknya. Ketika dia memikirkan wajah istrinya yang lembut dan tenang, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Ternyata ketika dia masih kecil, Rao Rao mendengarkan ibunya, paling. Dia adalah tipe ibu yang tidak pernah memarahi anak-anaknya. Dia selalu berjongkok di depan anak-anaknya dan berbicara dengannya dengan tenang. Aneh rasanya mengatakan bahwa Rao Rao tidak mendengarkan siapapun sejak dia masih kecil, tetapi hanya mendengarkannya. Sayangnya, dia pergi terlalu dini. Dia menghela nafas berat dan berkata, karena istriku telah pergi, aku telah memberikan lebih banyak cinta pada putriku. Saya tidak tahu apakah itu untuk kebaikannya atau untuk kerugiannya, begitu juga dengan ibunya. Pengurus rumah tangga dengan cepat berkata, tentu saja, ini untuk kebaikannya. Nona sudah sangat pintar sejak dia masih kecil. Gadis ini memang sangat pintar, tapi aku juga takut dia akan disesatkan oleh kepintarannya. Tuan Qiao, apa maksudnya? Yah, aku tidak tahu. Aku khawatir dia terlalu buta dalam masalah emosional. Sebagai seorang ayah, aku berharap dia bisa menemukan pacar yang cocok pada usia yang sama yang sangat baik padanya, lalu menikah dan memiliki anak-anak dengan lancar. Jika Anda menemukan anak laki-laki miskin, tidak masalah. Bagaimanapun, keluarga kami punya uang. Petik 2. Tuan Qiao, kamu benar-benar berpikiran terbuka, kata pengurus rumah tangga dengan tulus. Putranya kira-kira seusia dengan wanita muda itu. Apakah ada harapan? Wanita muda itu sangat cerdas dan sangat cantik. Sekarang dia berusia 20-an dan terlihat 7 atau 8 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Kaya, pintar dan baik hati, dia tidak sesulit gadis kaya lainnya. Dia benar-benar wanita yang sempurna. Faktanya, putranya pernah berbicara samar-samar dengannya sebelumnya, mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang baik terhadap Nona Rao Rao, dan dia tersedak oleh kata-katanya. Sebaiknya kamu tidak bermimpi. Dia adalah wanita kaya dengan kekayaan ratusan juta. Di masa depan, seluruh kelompok akan menjadi miliknya, belum lagi yang lainnya, tapi Tuan Qiao tidak akan pernah membiarkan putri satu-satunya, yang mencintai Zhang, merendahkan untuk menikahi putra pengurus rumah tangga. Sekarang dia sangat senang mendengar kata-kata Tuan Qiao. Sekarang dia bisa kembali berbicara dengan putranya dan membiarkan dia mulai mengejar Nona. Faktanya, putranya juga tidak buruk. Sekarang dia adalah pengacara medali emas di industri ini. Saya rasa begitu. Karena keluarga Qiao sangat kaya, tidak perlu mencari menantu kaya atau anak laki-laki miskin. Mungkin wanita muda itu akan lebih bahagia. Qiao Rao Rao tidak bangun sampai malam. Dia ingin membuatkan makan siang yang enak untuk ayahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk segera bangun. Lagi pula, dia tidak bisa minum cukup. Setelah minum anggur, dia akan tidur begitu lama. Wanita tertua saya akhirnya bangun. Yo selalu berkata dengan penuh kasih,
memandangi putrinya dengan pakaian rumah yang indah, dia penuh senyuman. Putri ini, yang telah belajar apapun sejak dia masih kecil, sangat luar biasa, yaitu kebanggaan hidupnya. Faktanya, dia tidak terlalu muda, tapi kuncir kuda yang sederhana, murni dan cantik seperti siswa sekolah menengah. Ayo makan, aku akan memanaskannya lagi. Duduk di meja makan, Kiao Rao tidak bisa menahan tawa. Ayah, bisakah kamu berhenti memasak makanan untuk putrimu? Dia adalah tiran lokal, harganya $1 juta untuk sekali makan. Jutaan bukanlah apa-apa, selama kamu bahagia. Mengapa aku bekerja keras untuk menghasilkan uang adalah untuk membuatmu bahagia sepanjang hidupmu. Memikirkan kerja keras ayahnya selama bertahun-tahun, kini setelah ia memasuki perusahaan dan mulai bekerja, ia sangat memahami bahwa sebagai pengambil keputusan di perusahaan, setiap hari dapat dianggap sebagai hari. Kebencian kecil yang dia miliki terhadap ayahnya telah hilang. Sekarang dia hanya berharap dia bisa menikmati hidupnya. Dalam kehidupan ini, ayah adalah seorang ayah dan seorang ibu. Ini sangat sulit. Sekarang saatnya burung gagak memberi makan kembali. Kita harus memberi ayah istirahat yang baik. Saatnya memikul beban berat yang selama ini dia tidak ingin ambil alih. Ayah, saya akan bekerja di kelompok kita setelah saya melakukan pekerjaan dengan baik. Saat ini, dia ingin berspesialisasi pada pria yang dicintainya. Setelah itu, segalanya akan berakhir. Tidak peduli apakah dia bisa berkumpul dengannya atau tidak, dia akan kembali untuk membantu ayah. Benarkah? Maukah kamu datang ke perusahaan dan membantuku? Yos sangat gembira. Dia hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Nanti, grup akan diurus olehnya. Dia telah berdiskusi dengannya berkali-kali, tetapi apa yang dia dapatkan dari kembalinya dia adalah segala macam alasan, saya tidak suka berbisnis. Tidak akan, sebaiknya aku diatur oleh ayah. Aku punya waktu 2 tahun lagi untuk bermain. Aku sudah membaca. Aku tidak menyangka dia akan mengambil inisiatif untuk membicarakannya hari ini. Sepertinya dia benar-benar dewasa dan bijaksana. Orang bilang cinta yang baik akan membuat orang menjadi dewasa. Saat ini, dia sangat berterima kasih kepada pria misterius itu. Mengapa kamu tiba-tiba berpikir seperti itu? Ayah, aku tiba-tiba memahami rasa sakitmu, jadi aku berharap dapat mengambil alih beban itu dan membiarkanmu menikmati hidupmu. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukannya dengan baik dan tidak akan mengecewakan Anda. Masa lalu makan, minum, dan bersenang-senang telah hilang selamanya. Saya akan menunjukkan kepada Anda seorang putri baru. Apakah Anda mempercayai saya? Kata-kata seperti itu membuat Yo benar-benar gembira dan menangis, bukan dari dalam hati berkata, istri, putri kami akhirnya masuk akal, dewasa, aku benar-benar bahagia. Kiao Rao merasa tidak nyaman ketika dia melihat air mata ayah. Dia sangat memahami hal itu, sudah terlambat. Dia seharusnya menjaga ayah dengan baik dengan bagian ibunya ketika dia pergi, tapi dia sangat buruk dalam hal itu.